Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Resmirhayu. Di sini saya mengajar di semester 2 ini tentang materi perbandingan, di mana anak-anak ini menerima di jenjang SMP dan di kelas 7. Adapun materi yang akan dipelajari untuk anak-anak ini yaitu konsep perbandingan, jenis-jenis perbandingan, dan skala. Dan tujuan pembelajaran yang akan mereka pelajari yaitu untuk membandingkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan bukan perbandingan. Yang kedua adalah mengetahui pengertian perbandingan dan jenis-jenis perbandingan. Lalu yang ketiga adalah mengetahui perhitungan skala dalam perbandingan. Nah, dari gambar di sini, apa yang kalian lihat? Apakah gambar tersebut memiliki perbedaan? Jika iya, silakan kalian tulis di buku tulis kalian untuk menjadi tugas kalian. Nah, di sini masuk ke konsep perbandingan. Di sini, dari konsep perbandingan ini, saya menuliskan tentang cerita. Nah, di sini coba kalian amati permasalahan yang ada di bawah. Untuk membuat secangkir kopi, diperlukan 2 sendok teh bubuk kopi dan 3 sendok teh gula pasir. Nah, yang pertama itu kalian menentukan perbandingan banyaknya kopi terhadap banyaknya gula untuk membuat secangkir kopi. Berarti untuk perbandingannya adalah banyaknya kopi dibandingkan banyaknya gula. Banyaknya kopi yaitu 2 sendok teh bubuk kopi. Lalu banyaknya gula yaitu 3 sendok teh gula pasir. Berarti untuk perbandingannya adalah 2:3. Nah, untuk kelanjutannya, di sini untuk yang kedua yaitu misalkan kalian diminta untuk membuat 2 secangkir kopi. Kemudian, berapa banyak gula dan kopi yang diperlukan? Lalu tentukan perbandingan banyaknya kopi terhadap banyaknya gula untuk membuat 2 cangkir kopi. Nah, di sini kalau kita untuk membutuhkan 2 cangkir kopi, untuk tadi 1 cangkir kopi tadi adalah 2 sendok teh gula, 2 sendok teh kopi, kemudian 3 sendok teh gula, kita tambahkan lagi 2 sendok teh kopi dan 3 sendok teh gula. Lalu yang kita butuhkan adalah berarti 4 sendok teh kopi dan 6 sendok teh gula. Maaf, ini gula. Berarti untuk 2 cangkir kopi yang kita butuhkan, kita membutuhkan 4 sendok teh kopi dan 6 sendok teh gula. Nah, konsep perbandingan yang lain adalah di sini tentang campuran membuat es jeruk. Di sini ada 4 campuran, yaitu campuran A, B, C, dan D. Di mana campuran A itu 2 gelas perasan jeruk dan 3 gelas air putih. Kemudian campuran B itu 5 gelas perasan jeruk dan 9 gelas air putih. Kemudian campuran C adalah 1 gelas perasan es jeruk, kemudian 2 gelas air putih. Campuran D yaitu 3 gelas perasan jeruk dan 5 gelas air putih. Nah, dari penjabaran di atas, di samping ini ada 4 campuran ini dalam perbandingan untuk membuat es jeruk. Nah, kalian bisakah membandingkan mana campuran yang sangat terasa jeruknya? Jelaskan alasan menurut kalian. Tuh, jadi di situ ada campuran yang memang terasa sekali jeruknya. Nah, menurut kalian yang mana? Kalian misalkan memilih pilihan A. Berarti A ini jeruknya terasa. Tapi alasannya apa kalian memilih untuk campuran A? Gitu. Nah, ini juga kalian tulis di buku kalian untuk menjadi tugas. Kemudian nanti kalian setorkan ke guru mata pelajarannya. Nah, dari permasalahan-permasalahan sebelumnya,
kalian bisa menarik kesimpulan apa itu perbandingan. Ini bisa kalian tulis di buku catatan kalian. Menurut kalian apa sih perbandingan? Nah, di sini itulah konsep perbandingan. Jadi, dari cerita yang sudah kita amati bahwa bisa dikatakan apa itu perbandingan? Perbandingan adalah suatu kegiatan yang membandingkan dua buah besaran, di mana perbandingan antara A dan B dapat ditulis dalam bentuk sederhana, bisa dalam bentuk pecahan A per B atau A banding B dengan tanda titik 2. Nah, di sini di mana diharuskan A dan B merupakan bilangan asli dan bilangan untuk B tidak sama dengan 0. Lalu lanjut kita ke jenis-jenis perbandingan. Di sini perbandingan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di mana perbandingan senilai memiliki besaran nilai yang sama. Kedua yaitu jika besaran yang satu berubah naik atau turun, maka besaran yang lainnya juga akan berubah naik dan turun. Contohnya bisa dilihat. Nah, di sini rumusannya. Dia menjadi A kali D sama dengan B kali C. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai, di sini adalah besaran nilai yang berkebalikan. Yang kedua, jika besaran yang satu bertambah atau berkurang, maka besaran yang lainnya berkurang atau bertambah. Jadi kebalikannya dari yang senilai. Nah, untuk rumusnya juga dia hanya A dikalikan B sama dengan C kali D. Jadi hanya dikalikan dalam berseberangan. Kalau yang senilai itu menyilang. Nah, di sini untuk perbandingan senilai, secara matematikanya dapat dirumuskan seperti ini. Ketika A per C sama dengan B per D, maka dia akan dikalikan silang menjadi A kali D sama dengan B kali C. Nah, perbandingan senilai dirumuskan. Di sini ada kolom A dan kolom B, di mana ada A1 dan A2, di sini ada B1 dan B2. Nah, A1 sama dengan B1, kemudian A2 dengan B2. Maka A1 kita kalikan dengan B2 sama dengan A2 kita kalikan dengan B1. Nah, di sini adalah keterangannya itu A1 dan B2 itu kalimat pertama, A2 dan B1 itu kalimat kedua. Nah, untuk grafiknya itu seperti ini modelnya. Untuk grafik perbandingan senilai selalu seperti ini. Dia itu titiknya itu naik ke atas. Dari bawah, dia naik ke atas untuk perbandingan senilai. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal perbandingan senilai. Di sini ada contoh, yaitu sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Nah, di sini berapakah jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Ada dua cara, yaitu cara yang pertama kita bentuk dengan kalimat, dan cara yang kedua adalah kita bentuk dengan tabel. Nah, di sini untuk yang cara yang pertama dalam bentuk kalimat, kita seperti 3 liter bensin menempuh 24 km. Sehingga berapakah 1 liter bensin? Jadi kita cari dulu berapa 1 liter bensin. Nah, 1 liter bensin berapa tempuh jaraknya? Itu caranya adalah kita cara 24 km dibagi dengan 3 liter bensin sama dengan 8 km. Jadi untuk 1 liter bensin kita dapat menempuh jarak sebesar 8 km. Lalu jika mobil itu menempuh jarak berapa kilometer jika 45 liter bensin? Nah, jarak yang ditempuh dengan 45 liter bensin adalah kita kalikan 45 dikalikan dengan 8 km.
hasilnya adalah 360 km. Jadi, 45 liter bensin kita bisa menempuh jarak sejauh 360 km. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, di sini kita buat tabel, ada banyaknya bensin dan jarak yang ditempuh. Di mana banyaknya bensin di sini ada 3 liter, lalu 45 liter yang ditanyakan, kemudian 3 liter ini dibutuhkan 24 km jarak tempuh, kemudian 45 meter ini kita tanyakan, kita semisal X. Nah, lalu kita cari cara seperti ini. X sama dengan 45 per 3 dikali 24 km. Sama dengan, ini kita kalikan terlebih dahulu. 45 kali 24, kemudian dibagi 3. Atau boleh 24 bagi 3, semisal dia bisa, lalu dikalikan 45. Hasilnya adalah 360 km. Nah, kemudian di sini ada perbandingan berbalik nilai, di mana perbandingan berbalik nilai secara matematika dapat dirumuskan. A per C sama dengan B per D, di mana kita kalikannya itu A kali B sama dengan C kali D. Nah, lalu untuk perbandingan berbalik nilai dirumuskan kolom A dan kolom B. Kolom A1, kolom A2, kolom B1, kolom B2. Nah, di sini A1 per A2 untuk perbandingannya, B2 per B1. Maka, kita kalikannya yaitu A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Untuk keterangannya berarti A1 B1 itu kalimat pertama, A2 B2 itu kalimat kedua. Nah, untuk grafiknya berbalik dari perbandingan senilai. Kalau tadi senilai itu naik, kalau grafik berbalik nilai itu dia menurun. Mulainya dari atas, kemudian dia terus menurun. Tuh. Nah, lalu ke contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ada suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, di sini berarti kita bikin tabel dengan banyaknya pekerja dan waktu yang dibutuhkan. Di mana banyaknya pekerja ada 12 orang, waktunya itu 20 hari, kemudian banyaknya pekerja 6 orang, itu yang dibutuhkan itu belum kita ketahui. Maka kita cari dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Diperoleh 12 per 6 sama dengan X per 20. Jadi, kalau untuk berbalik nilai, yang ditanyakan dulu yang paling awal, baru yang diketahui. Jadi kita balik untuk yang sebelah kanan. Nah, lalu kita kali silang 12 kali 20, 6 kali X. Hasilnya adalah 12 kali 20, 240. Lalu di sini X kali 6 adalah 6X, kemudian 240 dibagi 6. 6 ini kita pindah ke sini menjadi pembagian sama dengan X. X berarti hasilnya adalah 240 bagi 6 itu 40. Jadi, pekerjaan yang akan selesai apabila dikerjakan oleh orang saja dengan waktu 40 hari. Jadi, semakin dikit orang yang mempekerjakan, semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan oleh gurunya. Lalu
mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.